Selamat siang. Selamat bergabung. Tes 1, 2, 3. Terdengarkah suara saya? Terdengar, Om. Oke. Silakan Vin kalau mau mulai. Ya. Baru berapa orang nih? Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama mengenai kesadaran manusia dan kesadaran dari Tuhan. Dalam beberapa waktu ini ya, berkaitan dengan tingkat stres yang semakin meningkat di masa pandemi. Jadi karena orang nggak bisa keluar rumah, ekonomi memburuk, tingkat stres meningkat. Saya baca di beberapa berita, tingkat stres memang meningkat. Dan salah satu upaya yang diambil untuk menenangkan stres itu adalah mindfulness. Jadi perbincangan mengenai mindfulness ini cukup berkembang akhir-akhir ini. Walaupun sebenarnya mindfulness atau berkesadaran itu sudah cukup lama ada, tapi belakangan dengan tingkat stres yang meningkat di masa pandemi ini agak naik daun lagi begitu kira-kira. Jadi mindfulness ini adalah teknik untuk sadar dengan keadaan diri sendiri dan sekitarnya. Jadi benar-benar apa ya? Kadang-kadang kan kita kayak auto aja gitu, misalnya makan, terus melakukan sesuatu tuh kayak udah jadi kebiasaan sehingga ya tanpa benar-benar disadari kita melakukan itu gitu. Nah, si mindfulness ini mengajak untuk lebih sadar dengan keadaan diri sendiri dan sekitar pada saat itu. Jadi fokus pada masa sekarang, dan itu disebut akan membuat lebih fokus sehingga akhirnya lebih tenang begitu. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan untuk supaya lebih sadar dengan kondisi sendiri, bisa dengan meditasi atau relaksasi. Jadi dan itu jadi kayak berkembang di beberapa aspek gitu, kayak misalnya untuk makan, mindfulness eating gitu. Jadi kita kalau makan tuh disarankan nggak buru-buru tapi benar-benar menikmati setiap suap, merasakan teksturnya, rasanya, dan di mindfulness eating ini jadi salah satu teknik untuk diet ya, karena kalau kita makan menikmati, puas, sehingga kita nggak makan terlalu banyak dan bisa lebih sehat begitu kira-kira. Kemudian saya kebetulan semester kemarin kuliah mengambil Human Resources Management, dan itu pun juga diaplikasikan gitu. Jadi dari mulai rekrutmen karyawan sampai kemudian si karyawan keluar atau pensiun, itu HR department tuh harusnya
sadar bahwa ada karyawan ini loh, dan gimana coaching-nya, gimana meningkatkan kinerja karyawan, gimana mengawasi karyawan supaya bekerja lebih baik, begitu. Jadi menghindarkan pengangguran terselubung di dalam perusahaan, kira-kira begitu. Nah, di tengah perbincangan mindfulness atau berkesadaran ini, sebenarnya seperti apa sih kalau dilihat dari sudut pandang Kristen gitu, kayak apakah kita juga bisa mengadopsi itu atau menjalankan itu dalam sehari-hari, bagaimana hubungannya dengan iman kita, dan apakah saya baca di beberapa tulisan menyebutkan bahwa dengan mindfulness ini beberapa orang merasa menyadari kehadiran Tuhan lebih dalam dan merasa bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau belajar lebih dalam tentang berkesadaran ini. Silahkan Om Theo untuk menjabarkannya. Oke, selamat berjumpa, selamat siang. Ya, selamat bertemu dalam talk show GTM, dan hari ini judulnya atau temanya adalah kesadaran manusia versus kesadaran dari Tuhan, yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Vin, bahwa sebetulnya ini diangkat tema ini dari sesuatu yang lagi tren sekarang, yaitu mindfulness. Mindfulness itu tadi sudah dideskripsikan, sebetulnya dalam bahasa Indonesianya agak panjang ya, karena dibilang mindfulness artinya sesuatu perhatian yang khusus terhadap diri sendiri dalam memahami situasi yang ada di luar. Lepas apapun adanya, kita berusaha memahami bahwa hal itu tidak mempengaruhi hidup kita, gitu kira-kira ya, Vin ya. Seperti itu ya. Jadi mau orang marah-marah, masa bodoh begitu ya. Saatlah satu. Tadi pakai istilahnya, contohnya untuk diet. Jadi kita makan bisa menikmati, kita nggak usah pikir pokok kita nikmati walaupun nanti bayarnya bagaimana gitu kan. Oke, mindfulness tadi sudah dideskripsikan, ya, berbicara sebetulnya itu adalah, kalau menurut saya ya, itu bagian dari sistem psikologi treatment, ya, bagaimana orang berusaha memproses cara berpikirnya, mindnya, cara mempersepsikan sesuatu yang terjadi di luar, dalam tanda kutip walaupun tidak menyenangkan, tetapi dia dapat menerima karena dia sepertinya mengignore atau mengacukan hal yang di luar itu supaya dia dapat menikmati hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, memang kalau kembali ke Alkitab, kalau mau dicari-cari ayatnya banyak yang mensupport itu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa di Alkitab tidak ada namanya mindfulness, ya. Tidak ada yang namanya kita berfokus. Buat saya itu satu denial. Mungkin bisa tidak merasakan, tetapi tetap ada akibatnya, ya bukan? Ya, tergantung kalau mau dibuat diet kan akibatnya baik. Ya, jadi saking nikmatnya dia sadar yang dia bisa dinikmati, dia tidak artinya pengen makan banyak-banyak, ya kan? Cukup, itu kan merasa cukup karena dinikmati. Kan kalau dibikin versi pembuktian terbalik kan jadi aneh. Apakah orang yang makan banyak buru-buru nggak menikmati begitu kan? Hasilnya kan ketahuan, kalau gemuk berarti menikmati kan? Begitu kira-kira. Nah, kembali lagi, no offense. Kalau dikembalikan ke firman Tuhan, maka judulnya jadi kesadaran manusia. Ya, itulah sebabnya judulnya hari ini adalah kesadaran manusia versus kesadaran dari Tuhan. Ya, kesadaran ini bahasa Indonesia agak kurang lengkap sih menjelaskan. Kalau bahasa Inggris kan dibilang consciousness ya.
Kalau mindfulness itu ada awareness ya, ada consciousness dan sebagainya. Sehingga di dalam kesadaran manusia itu berbicara tentang hati nurani ya, yang tumbuh juga dari naluri, tumbuh juga. Tetapi semua itu produk dari tubuh. Ya, harus diperhatikan bahwa kesadaran manusia itu adalah jiwa, ya. Dan jiwa manusia itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh tubuh. Makanya tadi kan mengatur diet, buat HRD, menggunakan cara berpikir yang fokus kepada bagaimana mempersepsikan satu keadaan, ya, tanpa harus terpengaruh dengan keadaan di luar. Tetapi di dalam Alkitab, kesadaran manusia dihormati karena ada free will. Maaf. Tetapi juga free will manusia itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Tuhan. Berarti ada kesadaran manusia, ada kesadaran yang dari Tuhan, gitu loh. Nah, kita akan melihat ya bagaimana perbedaannya atau kita compare ya bagaimana kesadaran manusia ini yang sekarang banyak digunakan untuk bagaimana ya, untuk bermeditasi, ya tadi dibilang di mindfulness, untuk menguasai diri, ya, untuk menikmati hidup ini tanpa terganggu dengan apa yang terjadi di luar hidup kita. Ya, artinya kita memanage emosi kita sebetulnya, ya, salah satu bagian. Saya sedikit ingin memberikan satu diagram, ya, bagaimana hubungan antara roh, jiwa, dan tubuh, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita lihat di sini, jiwa memiliki free will atau kehendak bebas, ya. Sementara roh ini berbicara roh orang yang sudah percaya atau orang yang sudah memiliki atau pemahaman anugerah. Artinya orang Kristen ya yang percaya bahwa dia sudah selamat. Pelan-pelan. Ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya belum selamat. Sehingga mereka harus mengerjakan keselamatannya. Itu tidak termasuk dalam cerita ini, ya. Tetapi orang Kristen yang sebenarnya, dia harus yakin bahwa dia sudah diselamatkan, lepas dari apapun tindakannya. Kalau dia mau percaya. Kalau dia tidak percaya dengan itu, berarti dia belum menerima keselamatan. Ya, di sini saya katakan, rohnya tidak memiliki God will, atau kesadaran Tuhan, atau kehendak Tuhan di dalamnya. Ya, mungkin saja ada, tapi orang yang biasanya berpikir, saya tahu kehendak Tuhan, lalu dia berusaha melakukan untuk mendapatkan keselamatan, sebetulnya kehendak Tuhan itu ada di jiwanya, emosinya, di pikirannya. Makanya ada orang suka bilang, kok iman saya kurang ya hari ini? Iman tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, kalau kita menerima iman Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan iman kita, ya seperti yoyo lah, ya kan? Ada iman akhir bulan, ada awal bulan, ada tengah bulan, dan sebagainya. Ya, ada iman pandemik, ya kan? Ada iman vaksin, macam-macam. Iman yang dipengaruhi oleh keadaan di luar. Nah, iman seperti itu akan terkikis oleh apa yang sekarang populer ini, yaitu mindfulness. Karena mindfulness sebetulnya sedang berusaha menguasai yang di tengah jiwa. Ya, berusaha jiwa ini, cara berpikir, lalu perasaan kita untuk memperkuat yang di dalam, yaitu jiwa itu. Ya, makanya di sini saya katakan bahwa sebetulnya di dalam kita ada 3 bagian yang tanpa kita lihat tapi bekerja. Yang kita lihat tubuh. Di tubuh itu ada sin will. Tubuh tidak perlu diajarkan, dia conscious sekali dengan dosa. Tidak ada yang belajar berbohong, tidak ada. Ya, tidak ada yang belajar mencuri, tidak ada. Ya, semua ya terjadi karena tubuh sudah jatuh di dalam dosa. Ya,
Lalu di tengah ini itulah jiwa. Jiwa itulah yang kita proses, yang kita berusaha kuasai. Nah, bagi orang Kristen, kalau kita hanya membicarakan kesadaran manusia, kita hanya berbicara yang di tengah ini. Yang di tengah ini, tadi saya sudah katakan, akan cenderung, bahkan pasti dikuasai oleh kehendak tubuh. Sehingga kalaupun mindfulness itu kuat, atau power of brain, ya kan sering, ya saya udah lupa dulu saya pernah pelajari buku itu, The Power of Brain, itu begitu hebat, tetapi power of brain itu cacat karena ada di dalam tubuh. Cacatnya apa? Ada kelemahan, ada keterbatasan. Iya kan? Ya, kecuali Anda minum dope lah atau apalah yang bisa melayang-layang begitu. Nah, bagi orang percaya ada namanya God will. Kehendak Tuhan dalam kisah kita ini sekarang berbicara kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu yang mengimbangi ya kesadaran tubuh terhadap keinginan berdosa sehingga jiwanya itu bisa menguasainya. Itu kira-kira ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau dibaca di bawah iblis dosa telah memutuskan hubungan ini ya, tapi kasih karunia Yesus melalui firman, iman dan rohnya melahirkan, membangun dan menguasai kembali hubungan ini. Tetapi hubungan ini tidak stable. Hubungan ini harus tetap dimaintain melalui jiwa. Nah, lawannya adalah tubuh. Tubuh ini, ya, hubungan antara jiwa dengan tubuh itu berbicara tentang iblis. Maka orang kan dikit-dikit nyalain iblis. Ya ada apa-apa iblis yang disalahin. Nggak pernah mau admit bahwa dia juga salah gitu kan. Padahal dikatakan iblis dan dosa dan dunia telah membentuk, menguatkan, menguasai hubungan ini. Serta bahasa saya maaf ya, telah dan akan berusaha menghambat, memutuskan hubungan roh dengan jiwa dan tubuh. Nah, yang di tengah inilah yang bertanggung jawab memprosesnya. Jiwa dengan free will, ya, tetapi kalau kita orang percaya, harusnya free will kita bertanggung jawab dengan God will, ya, akan diproses untuk menentukan ya siapa yang menang, gitulah, siapa yang lebih dominan, ya. Jangan menjadi hero, lalu Anda bilang saya nggak pernah kalah dengan tubuh, itu namanya munafik, ya. Lebih baik Anda admit bahwa Anda masih bisa dikuasai oleh tubuh, asal sober, asal sadar, gitu loh. Pada saat kita sadar akan kesalahan kita, disitulah God will akan menjadi kekuatan. Artinya tidak seperti mindfulness, berusaha mentame, berusaha menenangkan diri kita, jiwa kita, perasaan, pikiran kita dengan mengatakan, itu pendapat orang lain. Saya ini nggak masalah kok, saya hebat. Anda berbahaya dengan hal itu. Tapi kalau Anda bilang kan, begini, kalau Anda mengikuti God will, oke, orang lain boleh mengatakan saya jahat, saya begini, tetapi Tuhan tahu saya. Kalaupun saya salah, saya percaya Tuhan ampuni saya. Anda bisa baca itu perkataan Paulus. Aku tidak pernah berdosa. Ngeri sekali dia bilang. Karena apa? Dia yakin itu pandangan Tuhan terhadap dia. Tapi pandangan orang, dia bilang, dari semua orang berdosa, aku paling jahat. Pernah dengar? Itu Paulus statementnya. Artinya, ya, pada saat kita memiliki kesadaran yang dari Tuhan, kita tidak meniadakan kesadaran manusia kita. Ya, kita ada, tapi kita tahu yang membuat kita dapat stay on track. Dapat, kalaupun sideways bisa kembali lagi, itu karena kesadaran dari Tuhan. Gitu kira-kira, ya. Jadi mengimbangi atau memberikan referensi dari apa yang disampaikan Mbak Vin tadi, bahwa tren tentang mindfulness ini bagus, saya katakan memang bagus, itu bagian dari trait psikologi, ya, mindfulness itu. Begitu kira-kira. Saya kembalikan kepada Mbak Vin, selamat datang Pak Erik dan teman-teman yang lain. Ya, kira-kira begitu dari saya dulu. Gimana Mbak Vin? Jadi di dalam Alkitab sendiri tidak ada ya Om ya yang disebut mindfulness itu, dan
Beberapa orang merasa bahwa dengan melakukan mindfulness itu dia merasa kayak lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa berkomunikasi, lebih merasakan kehadiran Tuhan. Nah itu gimana tuh sebenarnya? Maaf suaranya kok nggak kedengar. Sorry, kedengeran? Tes. Dah. Kedengeran Om. Kedengeran. Oke. Jadi begini, mungkin nanti kita cari kasus saja. Kalau orang mengatakan dengan mindfulness itu bisa mendekat dengan Tuhan, ya, coba pelan-pelan. Mindfulness itu kan sebetulnya seperti meditasi, ya Pak ya? Pada saat Anda meditasi, apa yang Anda pikirkan? Kalau mindfulness itu konsentrasinya, fokusnya kepada kemampuan diri kita loh, bukan Tuhan. Ya enggak? Bagaimana Anda bilang, saya bisa lebih dekat dari Tuhan? Enggak lah. Mungkin saya pakai contoh dari Alkitab ya. Ini fungsi kesadaran Tuhan bagi kita. Saya mengecilkan karena Yesus yang mengatakan, lalu di-quote oleh Paulus, mengenai kesadaran dari Tuhan ini berbicara damai sejahtera. Peace of mind. Ya bukan? Ya. Anda berusaha menggunakan atau meditasi atau terapi mindfulness atau yoga atau menguasai pikiran, kan mau dapat peace of mind, ya bukan? Ketenangan jiwa, begitu kan? Nah, di dalam firman Tuhan, saya mengambil apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Kita tahu ayat ini, tapi saya senang sekali menggunakan terjemahan Amplified Bible yang ini Classic Plus. Nanti kita lihat. Oke. Fungsi kesadaran damai sejahtera Tuhan bagi kesadaran orang percaya. Jadi kriterianya orang yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Tadi saya sudah bilang depan ya. And God peace. Jadi apa? Damai sejahtera Tuhan. Shall be yours, di dalam kurung dikatakan. Akan menjadi milikmu. That tranquil state of a soul assured of its salvation to Christ. Jadi untuk memiliki ketenangan jiwa bagi orang percaya, tidak bisa lepas dari memahami, dari merasakan, dan menikmati keselamatan dari Tuhan melalui Yesus. Jadi kalau kita mau bermeditasi, lalu dekat dengan Tuhan, kuncinya cuma satu. Apakah Anda yakin sudah diselamatkan? Begitu kan? Kalau Anda yakin sudah diselamatkan, saya rasa nggak usah bilang dekat dengan Tuhan. Anda sudah dekat kok. Anda sudah ada bersama Tuhan. Kita kan pelajaran kita begitu kan? Kenapa kita harus merasa dengan meditasi, dengan mindfulness, kok rasanya aku dekat dengan Tuhan? Di situ poinnya, Vin. Berarti orang yang menggunakan mindfulness untuk dekat dengan Tuhan, jelas berarti sebelumnya belum dekat kan? Lalu, apakah pada saat dia mindfulness betul-betul dekat? Padahal Tuhan jauh dekat kan harganya sama, kasih karunia kan? Oke, kita terus dikit, Vin. Karena ini bagus sekali. And so, dia katakan, dan juga fearing nothing from God. Tuh, masih ada yang takut sama Tuhan nggak? Hati-hati ya kata-kata saya, karena semua orang Kristen pasti takut sama Tuhan. Karena quote dari Alkitab, bukan fear, ya, menghormati, honor your God. Bukan fear. Kalau saudara takut sama Tuhan, kasihan sekali. Saudara harus menghormati. Fearing nothing from God and being content. Nah ini dia. Merasa cukup. Ingat pelajaran kita. Ya. Content ini rasa cukup. Cuman bahasa Inggris itu lebih keren maknanya sebetulnya. Ya. Being content with his earthly. Lihat. Earthly. Lot of whatever sort of that is. Jadi lu mau kurang apa di dunia ini, yang penting lu udah puas. Ini pelajaran lalu kan. Kalau orang punya pemahaman seperti ini, they have peace of God in their mind. Percaya saya. Nah, kalau kita baca terus, ya, that peace, itulah damai itu, which is transcends all understanding,
Jadi memang nggak pernah bisa dipahami oleh manusia, apalagi dibikin ilmu psikologi, nggak ada. Ilmu psikologi itu berbicara cara berpikir manusia, bukan Tuhan. Paulus bilang, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Pernah baca kan? 1 Korintus 3. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana itu caranya? Coba. Oke, ya. Dikatakan shall garrison. Ini garrison itu kayak tentara ini. Dijaga, ya. And mount guard over your. Nah, apa yang dijaga? Heart and mind. Tapi di mana? In Christ. Jadi damai sejahtera Tuhan membuat nyaman kesadaran kita dalam kasih karunia Kristus. Damai sejahtera Tuhan itu tak akan bisa dipahami dibandingkan oleh kesadaran kita, artinya kita sendiri, atau mindfulness itu, tanpa dari Kristus yang menenangkan jiwa kita. Itu kira-kira, Vin. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan mindfulness membuat saya mendekatkan, merasa dekat dengan Tuhan, berarti kan sebelumnya dia nggak dekat. Berarti pendekatan dengan Tuhan itu dari kemampuan mainnya, bukan anugerah. Oke, gimana? Sudah terjawab, Om. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mindfulness ini. Mas Erik mungkin? Ya, Pak Erik kan mau kasih komentar nih. Janjinya, karena lagi diributin juga kan? Iya, silakan. Siap, terima kasih Om, Vin dan semuanya, saudara-saudara di GTM. Saya cuma pikir ini menarik fenomena-fenomena ini karena tiap ada satu fenomena sosial atau satu kejadian lah ya di secara global maupun lokal pasti akan ada paham-paham spiritual baru gitu. Yang dikemas dalam format kekinian, termasuk mindfulness ini, gitu. Kalau secara konservatif sih kita berpikir kan kalau mindfulness adalah ya itu rasa bersyukur, terus bagaimana mengembangkan diri, bagaimana membuat diri lebih percaya, lebih yakin, terus kemudian lebih lebih sadar akan kapabilitas pemikiran ataupun kapabilitas atau kemampuan kita untuk bertindak positif gitu. Sebenarnya secara konservatif Kristen sudah melakukan hal ini, misalnya dengan kalau pagi-pagi kita bikin ada atau malam gitu mau ada renungan sendiri gitu, terus kemudian kok saya jadi lupa terminologi Kristennya saat teduh gitu, misalnya ada saat teduh, ada apa itu kan secara membuat kita lebih tenang, tapi dengan paradigma kita bersyukur dan menyerahkan diri kita ke Tuhan kan gitu. Tapi kalau mindfulness kan sekarang kita menyadari bahwa kita punya kapasitas yang lebih dari yang kita pikirkan, dan itu sebenarnya sudah berulang kali di sejarah banyak orang yang melakukan itu, banyak ahli yang mendefinisikan itu. Kalau saya ingat dulu pernah kuliah gitu ya, ada teori sosiologi, ada Robert Merton bikin self-fulfilling prophecy. Jadi itu awal abad 19, malah kalau nggak salah 1910, 1915 gitu. Jadi Merton ini orang Harvard, dia buat teori sosiologi bahwa kita kerap membuat prediksi-prediksi yang kita berpikir itu terjadi, sampai kita nggak sadar membuat diri kita itu selaras atau nggak sadar memenuhi pemikiran-pemikiran kita itu gitu. Jadi sekarang online kali. Ini Om, jadi kayak kita punya pikiran persepsi positif atau negatif terhadap
apapun ya, orang, perilaku dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita nggak sadar kita memenuhi nubuatan itu, profesi nubuatan yang kita harapkan itu. Kayak misalnya kita ngeliat orang nih gitu, oh ini orang nih mukanya jelek gitu. Terus ini pasti perilakunya jelek juga sama gue nih gitu sebagainya. Terus kemudian Sugesti ya. sugesti. Nah, kemudian kita berperilaku juga jelek terhadap orang itu. Secara nggak sadar, ya orang yang tadi kita persepsikan negatif akan berbuat negatif ke kita kan gitu. Itu kan aksi reaksi gitu. Nah, itu hal yang sering terjadi kayak misalnya anak sekolah, oh ujian ini pasti gue gagal karena gue nggak belajar dan sebagainya gini. Terus dalam konsep pemikiran dan kemudian itu manifestasi di perilaku gitu, gue nggak perlu belajar karena gue tahu gue bakal gagal gitu. Akhirnya gagal beneran om gitu. Nah itu yang terjadi pada self fulfilling prophecy gitu. Nah, terus kemudian ada Rosenthal yang bikin lebih jauh lagi telahan itu menjadi satu mazhab di psikososiologi gitu. Jadi tadi psikologi yang berbasis sosiologi. Dia bikin kayak gitu tapi lebih ke bahwa pemikiran kita akan hal-hal yang negatif membuat kita negatif, pemikiran kita yang positif membuat itu positif. Itu kan kemudian selaras sama mindfulness sekarang kan, gitu. Tapi kalau kita balik lagi, kayak teman saya belakangan nih suka memberikan saya punya, mohon maaf saya cerita, saya punya WA grup SMP, SMA gitu, terus teman-teman kampus, ada teman sejurusan, ada teman setongkrongan gitu lah kayak gitu-gitu. Ada yang kalau teman-teman yang saya nggak tahu, bingung saya sama teman-teman yang sepupu kita. Dia tuh mereka itu ini banget konsisten sekali memberikan wejangan-wejangan di tiap WA grup. Seolah-olah WA grup itu semuanya satu aliran gitu. Semoga Bapak Ibu yang di grup ini nggak ada yang begitu ya ke WA grup umum gitu ya. Seolah-olah semuanya ngerti gitu. Saya sering protes tuh kayak gitu. Gengs, ini bukan WA grup masjid, gengs. Gitu. Ini bukan WA grup tarbiyah. Gak usah dikirim-kirim begini, bro. Saya bilang gitu misalnya. Terus saya malah jadi kirim yang lucu-lucu gitu atau apa gitu. Tapi kemudian ada beberapa yang tahu, paham soal itu, pikir ada keberatan terhadap orang-orang yang tidak sealiran. Dia kirim kayak gitu juga, bahwa ayo dong pagi-pagi kita mari karena COVID ini kan iman aman imun gitu ya. Jadi beriman tuh dia bilang ya jadi pluralis kan gitu. Jadi kita beriman kepada Tuhan, pokoknya yang ciptain kita lah sebagainya. Terus kita percaya kita bisa sehat, pagi-pagi kita berjemur, terus kita meditasi lah 5 menit, sadar akan eksistensi kita bersyukur apa sebagainya. Nah ini kan gak pakai balutan agama satu manapun tuh, gitu kan. Nah itu yang kita pikir, jadi oh ini New Age nih, orang-orang New Age nih, banyak nih teman-teman yoga dan sebagainya gitu-gitulah yang baru hijrah menjadi olahragawan, ada itu yang sekarang berusaha memenuhi tuntutan zaman untuk eksis gitu. Nah itu jadi begitu, pluralisnya gitu. Tapi kemudian mengeluarkan teori-teori ini mindfulness tadi misalnya, ayo kita tenang, terus kita selalu berpikiran positif, selalu percaya bahwa ini, bahkan ada yang kita tuh harus berkatin rumah kita loh, kita harus doakan rumah kita agar baik, doakan tetangga kita agar baik. Terus saya berpikir gini, emak gue dari zaman konon udah melakukan itu gitu, maksudnya saya sih baru-baru aja gitu, tapi ya orang tua saya yang tiap pagi saat teduh, kalau saya pulang subuh, saya pasti denger dia doain tetangga saya, biar supaya tetangga saya makan dan sebagainya kayak gitu-gitu loh orang. Kita pikir, loh kok baru sekarang yang gini-gini gitu, ini lagi. Dan itu banyak om yang menggelorakan itu orang-orang yang cerdas cendekia loh. Itu, jadi mereka kemudian mengaitkan kalau dipikir-pikir mirip ini, Scientology gitu. Ada mirip Scientology-nya gitu, bahwa ya Kristen aliran Tom Cruise itu kan berpikir bahwa Tuhan menciptakan manusia lebih dari semua zat yang diciptakannya. Tapi ya itu betul, tapi karena itu kita punya pemikiran yang limitless sebenarnya. Tapi akhirnya jadi bukan berserah kepada Tuhan, tapi gue bisa nih karena
Tuhan nyiptain gue beda gitu. Nah, ya itu Om yang sekarang lagi in lah, lagi happening gitu. Kalau buat saya pemikiran-pemikiran itu, jadi saya pikir ya ini di Kristen konservatif ada saat teduh dan sebagainya. Itu Om, itu aja dari saya yang melihat belakangan makin ajaib dunia ini gitu. Terima kasih Om dan semuanya. Oke. Langsung saya tanggapi. Oke. Memang tadi saya terpikir sesuatu ya. Oke, gini. Kalau kita browsing, karena sekarang kan ada Google. Karena Google kan mempopulasi atau mensurveinya kan pasti gampang karena semua orang kan online, ya. Agama yang paling populer adalah agama apa di dunia? Kalau yang saya dapat Buddha, betul nggak? Betul Om, Buddha Om. Buddha ya, yang saya tahu. Kenapa? Karena minim sejarah perangnya Om. Nah, nggak pernah ribut dengan aliran lain gitu sih. Betul. Sebenarnya. Nggak pernah ribut karena mereka tuh mengajarkan hal-hal kebaikan. Iya. Ajarannya itu betul-betul manusiawi. Ya, makanya kalau dibilang orang yang betul-betul melakukan kasih, bukan orang Kristen, aliran Bunda Suci. Ya apa ya? Iya. Iya. Sampai ada mereka diri loh. Nah, bahkan seperti itu. Jadi kembali lagi, tadi kan dibilang kalau Scientology itu kan mengatakan bahwa kita diciptakan luar biasa. Tapi begitu kita katakan kita diciptakan luar biasa, sayangnya nggak sadar bahwa kita ciptaan. Jika Anda tidak sadar bahwa Anda itu ciptaan, walaupun Anda hebat, ya, itu kan ada di Amsal kan ya, Anda itu diciptakan lebih dari semua yang Tuhan ciptakan, lebih tinggi, bahkan di ayat itu dia katakan hampir sama dengan Elohim, tetapi baru hampir, ya, sehingga kalau kita berfokus hanya kepada diri sendiri, ya, untuk kebaikan, untuk apapun lah, ya, hal-hal sosial tadi, maka sebetulnya kita tidak ada bedanya dengan Lucifer. Ya bukan? Anda kalau saya bilang Lucifer kan bawaannya udah kejam aja. Bukan, Lucifer itu nama grup band yang saya suka dulu. Lagunya House for Sale. Gini ya. Selama kita berfokus kepada diri sendiri, Anda akan bermasalah bahwa Anda itu tidak memiliki keterbatasan. Artinya saya limitless tadi kata Pak Erik. Nggak mungkin limitless. Ya kan, karena kita ada dalam satu dimensi. Sedangkan dimensi mind itu sudah ada di border. Ya kan? Jiwa itu kekal. Pikiran itu kekal. Kan saya pernah ganggu di WA. Pada saat power of brain, cara berpikir kita bekerja, saat ini bekerja, pasti selaras dengan apa keberadaan kita. Sebagai apa? Manusia. Ya bukan? Yang memiliki apa? Tubuh. Ya enggak? Ya dong. Ya kalau kita, tadi kan kita nggak boleh, kita jangan berpikir orang lain jahat, ya kan? Ya, kalau kita berpikir jahat orang lain, akhirnya karena respons kita jadi jahat juga dia, gitu kan? Tapi pada saat kita meninggalkan tubuh ini, saudara percaya nggak cara berpikir saudara masih bekerja? Apa begitu mati otaknya hilang? Otaknya sih hilang, tapi tetap bekerja.
Kenapa? Pada saat orang meninggalkan tubuh ini, Yesus pernah memberikan atau menyingkapkan sesuatu akibat pertanyaan orang Saduki. Mungkin pada tahu, ya. Dia memberikan satu pertanyaan yang betul-betul ya buat orang lain mungkin susah jawabnya. Dia bilang ada seorang perempuan, ya, punya suami, saya lupa 7 kayaknya ya. Ya. Karena apa? Meninggal. Dan adat orang Yahudi itu kalau meninggal harus saudaranya menikah dengan saudara. Pertanyaannya sederhana. Pada saat nanti dia bangkit, ya, karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Pada saat dia bangkit, siapa dong suaminya yang sebenarnya? Kalau kita pusing pasti jawabnya, ya kan? Yesus cuma jawab begini. Dalam kebangkitan nanti di surga, tidak ada kawin mengawinkan. Sedangkan, mudah-mudahan bisa paham. Kita di dunia ini, ya, dalam satu perkawinan, ya, kita berusaha supaya nanti kita sama-sama ketemu di sorga, ya kan? Ini suka kecewa nih kalau tanya sama saya nih. Kalau kawin nanti saya kenal istri saya, nggak kenal. Saya masih bisa sama-sama sama istri saya. Itu I don't know. Karena pola pikirnya sudah berbeda. Ini yang Vin bilang pusing kan? Lebih pusing daripada kuliah Vin kan? Nah, jadi apa yang terjadi sekarang, mindfulness ini baik. Tetapi buat saya itu lebih membuat orang berkonsentrasi kepada kemampuan dirinya. Ya, dan berbahayanya, ya, dia membuat dirinya Tuhan. Itu saja. Ya. Dan mungkin saya kasih bahasa Indonesianya nih, mengenai kesadaran damai sejahtera ini. Bahasa Indonesia sederhana, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati. Ya, kalau terjemahan BIS lebih baik menurut saya. Maka sejahtera Tuhan, dia bilang, yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu. Kalimat terakhir yang buat saya senang. Yang sudah bersatu dengan Kristus. Artinya buat kita orang Kristen, praktek mindfulness ini bertentangan karena kita sudah di dalam Kristus. Damai sejahtera atau mindfulness kita, saya katakan harusnya mindfulness in Christ. Itu mungkin baru pas. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kita berdoa buat tetangga, berdoa buat rumah, saya juga berdoa buat keluarga saya juga berdoa buat jemaat, buat semua. Saya tidak bisa berdoanya keliling dunia gitu, nanti nggak tidur-tidur saudara ya. Jadi karena dengar baik, Tuhan tahu sebelum apa yang kita sampaikan. Ya bukan, Yesus bilang kan, sebelum kita ucapkan apa yang dalam hati kita, Tuhan sudah tahu. Nah, pada saat kita mempraktekkan mindfulness, kita bisa tenang, berdoa, sehingga kita bisa berdoa dengan baik. Begitu kan, Pak Erik ya? Kita merasa nyaman, sadar. Buat saya itu artificial. Mindfulness artificial. Karena orang yang menggunakan kemampuan cara berpikir, maaf, ini teologi liberal yang mengatakan bahwa you create your God. Ini yang bahaya di STT, ya. Karena banyak yang murtad kalau nggak hati-hati. Karena semakin kita mempelajari Alkitab dengan kemampuan ilmu seperti ini, kita katakan bahwa Tuhan kita yang ciptakan. Ini betul loh, hati-hati. Saya nggak mau nyesatin hari ini. Saya nggak mau detailin, sebab itu kuat sekali. Saudara mengenal Tuhan, kan Anda yang katakan bahwa Tuhan itu ada. Sampai di situ aja, nggak berani saya terusin. Itu power of mind. Nah, pada saat kita mengatakan bahwa kita dekat kepada Tuhan kalau kita berdoa, tadi Pak Erik bilang, buat kita sih udah dari dulu, ya nggak? Ya kan? Kita lakukan itu. Nah, problemnya, kita lakukan itu sebagai ritual atau sebagai act of your faith. Itu bedanya. Kalau ritual, artificial. Sama kan sebetulnya? Kalau is act of your faith, beda. Kalau berdasarkan iman saudara, ya,
kapanpun, dimanapun, Anda bisa dekat dengan Tuhan. Anda bisa cari tempat tenang, boleh. Tapi jangan membuat satu perbedaan. Makanya kan, ya maaf saja, saya tuh paling anti diajak, yuk cari tempat, goa buat berdoa, atau apa. Saya bilang, kenapa harus ke sana ya? Oh, supaya aman. Karena Yesus bilang, tutup pintu di kamar. Ya kalau mau tutup pintu di kamar lah ya, kenapa mesti ke goa? Ya kan? Maksudnya begini, sebetulnya kalimat yang Yesus katakan itu kan metafora. Artinya, ya kalau kamu berdoa, nggak perlu orang lain dengar kok. Itu kan, coba baca ayatnya baik-baik. Bapamu di surga dengar kok sebelum engkau katakan. Makanya dia bilang, kunci pintu, maksudnya jangan pamer. Baca lengkap itu, ayat itu. Jadi kembali lagi, kalau kita menggunakan mindfulness hanya untuk lebih berkat atau lebih dekat dengan Tuhan, saya kurang setuju. Ya, tapi kalau saudara menggunakan mindfulness di dalam Kristus, artinya saya sudah dekat dengan Tuhan, jadi saya berbuat baik ini karena Kristus. Masih ingat pelajaran kita? Bukan untuk membuat saya senang. Kan mindfulness bedanya itu. Saya akan merasa tenang kalau saya treat somebody baik, ya kan? Enggak lah. Ya, memang Alkitab mengatakan, apakah jika engkau tidak berbuat baik, maka mukamu tidak berseri? Itu kepada Kain. Masih ingat? Sebelum dia bunuh, mukanya kan bete banget. Tuhan bilang, kenapa mukamu kayak begini banget gitu kan? Ya kayak nggak mandi satu minggu gitu kan, misalnya. Ya. Coba lu berbuat baik. Tuhan bilang begitu kan? Nah, memang dengan berbuat baik, membuat Anda merasa bahwa, contoh, Anda dibutuhkan. Anda berharga. Itu kan semua kan sesuatu yang membuat Anda merasa diri Anda lebih baik daripada orang lain. Tetapi lebih dari itu, bahwa harusnya itu keluar karena kita percaya. Bukan karena kita ingin menjadi orang yang lebih baik dengan kemampuan kita. Itu kira-kira Pak Erik. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya, ya kan, saya kasih contoh ayat Filipi 4 ayat 13 ini. Ini ayat-ayat semua ayat itu aja, cuman sekarang diarahkan ke pola pikir kan, mindfulness. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Semua kita melibatkan Kristus, nggak diri sendiri. Ya, dia katakan di dalam dia itu Kristus. Yang apa? Memberi kekuatan. Jadi mindfulness itu mengelola kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Itu problemnya. Di sini saya katakan Christ mindfulness tak sama dengan human mindfulness. Hendaklah, ini kan ayat kita kan, hendaklah kamu dalam hidup bersama, sosial. Hidup bersama loh ini, kata Paulus, ya kan? Filipi 2 ayat 5, menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saudara baca, itu mindfulness-nya Yesus luar biasa. Menganggap dirinya itu lebih rendah dari manusia lain. Bukan dia merendahkan diri, artinya dia layak untuk membenarkan orang lain dengan mati di kayu salib. Itu sebetulnya inti konteksnya kan. Tapi yang Paulus ajarkan di sini adalah menggunakan cara berpikir itu. Bahwa jangan merasa hebat dari orang lain. Tetapi yang digunakan bukan mindfulness, bukan our mind. Christ mind. Yang di kalimat lain dia bilang, the peace of God who surpasses our understanding. Jadi jelas sekali ya, bahwa pada saat kita memakai kesadaran Tuhan, khususnya Yesus, ya, yang berbeda dengan memakai kesadaran pribadi kita yang sangat terbatas. Memang tidak terbatas, tetapi Anda kan nggak bisa meditasi terus, nanti nabrak kan kalau bawa mobil meditasi kan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tetapi Anda bisa bersyukur dalam segala hal sambil bawa mobil. Setuju nggak? Kira-kira begitu. Oke, lanjut dulu nanti jadinya ini khotbah. Oke. Silakan, Mbak Vin. Jadi kalau ngambil kesimpulan
Sebentar, ini ada tanggapan Om di YouTube. Jadi orang yang mencari Tuhan, ada yang meditasi, ikut perkumpulan penghayat dan lain-lain. Dan kalau sedang trans bisa lompat-lompat, nari-nari, bahkan lebih dari itu. Di gereja pernah terjadi pada saat altar call, jemaat teriak-teriak, melompat-lompat, dan kelihatannya sama dengan yang di atas. Apakah ada hubungannya? Jadi itu pertanyaannya, apakah ada hubungannya, Vin? Maksudnya gimana? Jadi ini menceritakan bahwa di gereja itu pernah ada juga di ketika altar call ada jemaat yang berteriak-teriak jadi kayak tons gitu. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan bahasan kita sekarang? Oke. Menurut Vin gimana? Ada hubungannya nggak bahasannya? Gini, awalnya kan tadi dikatakan kita, tadi apa awalnya kita mencari Tuhan kan katanya ya? Ya. Bermeditasi atau berdoa mencari Tuhan. Ya, kalau teman-teman yang sudah lama mengikuti pelajaran GTM harusnya tahu ya. Apakah kita mencari Tuhan atau Tuhan mencari kita? Di situ kuncinya. Tuhanlah yang mencari kita. Tuhan datang khusus ke dunia ini ya dengan menggunakan tubuh manusia. Itu rendah sekali loh. Itu yang dibilang pikiran Kristus. Dia menjadi hamba, kalau baca di Filipi tadi ya, dan menganggap keilahian itu nggak ada artinya. Itu sedih sekali kalau baca ayat itu terusannya. Ya, bukan lebih rendah dari hamba. Untuk apa? Untuk menebus manusia. Jadi kalau orang mengatakan dia berusaha mencari Tuhan, disitulah tidak akan ketemunya. Kalaupun ketemu, I don't know. Sebetulnya orang harus sadar bahwa Tuhan mencari dia. Tinggal meresponinya bagaimana. Nah, kembali ke yang ke altar. Itu yang saya bilang, kalau saya kembali ke sini. Oke. Pada saat kita berdoa, lalu kita merasa dekat, lalu kita merasa trans, lalu kita merasa ini Tuhan hadir dengan kita melakukan manifestasi dalam bahasa rohani itu. Apakah itu Tuhan atau emosinya? Makanya hal-hal seperti ini nggak laku dengan ahli psikologi. Nggak laku dengan orang-orang Scientology apalagi. Saya percaya itu manifestasi roh. Tetapi jangan berfokus dengan manifestasinya. Berfokus dengan sumbernya. Orang Kristen suka bilang begini. Yang penting ada rasa damai sejahtera. Tunggu dulu. Rasa damai sejahtera siapa? Ya kan? Kalau dengar khotbah saya pasti nggak ada damai sejahtera. Ya kan? Karena saya mau yang mendengar itu merasakan damai sejahtera Tuhan, bukan manusia. Yesus jelas kok, damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan dunia. Jadi pada saat kita trans bermanifestasi, saya tidak bermasalah dengan sumbernya. Yang saya permasalahkan adalah kenapa kita harus fokus dengan akibatnya. Sama kita pasang AC atau fan. Ya. Kita bilang enak nih. Iya kan? Anginnya. Iya. Padahal sumbernya apa? Kipas anginnya, bukan anginnya. Paham? Ya, kita selalu lebih sensitif dengan hal-hal yang terjadi, itu saya bilang di tubuh. Jadi kalau tubuhnya udah berdoa rasanya begini nih, Tuhan hadir nih. Jangan bataskan Tuhan. Jangan. Kepada penjahat yang di sebelahnya, dia nggak suruh dia minta ampun, dia nggak suruh dia bertobat, hari ini engkau bersamaku. Karena apa? Dia cuma bilang, kalau di sana ingat saya. Itu bukan confess loh.
Itu bukan confess, itu sesuatu yang membuat tanpa sadar, kesadarannya dia tahu siapa ini yang di sampingnya. Coba. Jadi jawaban saya ke pertanyaan itu bahwa apakah ada hubungannya dengan ini gitu ya, Vin ya? Iya. Coba aja dipikir-pikirkan ada hubungannya nggak gitu. Iya kan? Soalnya kan nggak enak kalau dibilang masa si Tuhan nggak hadir. Tuhan hadir. Mau Anda bergoyang, Anda tegak, Tuhan hadir. Percaya saya. Itu saja. Baik, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan yang lain, jangan malu-malu. Nanti diborong Pak Erik semua nanti ini. Atau Vin mau tanya. Vin kan katanya lagi praktek mindfulness bukan? Untuk belajar. Untuk belajar. Buat diet, Om. Oh mau diet, boleh. Boleh. Boleh mau diet. Mbak Sri Oke. mungkin ada pertanyaan. Mbak Sri lagi di mana pakai masker ini? Saya, Pak. Oh silakan Pak. Pak Rudi silakan. Wah ini dari jauh nih. Dari Sukabumi. Monggo Pak Rudi. Dengan ini, Pak, kan dikatakan ada firman Tuhan yang mengatakan agar kita tenang supaya dapat berdoa. Apakah dengan kita tenang supaya dapat berdoa, apakah kita itu mengkondisikan diri kita untuk konsentrasi, mungkin semacam bermeditasi sehingga kita bisa berdoa? Apakah itu termasuk mindfulness atau bukan? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rudi dari Sukabumi. Kita lihat ayatnya dulu ya. Itu di Yakobus ya. Jadilah tenang. Oke. Ya, Petrus. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Oke, seperti biasa kalau kita meneliti ayat harus lihat konteksnya. Petrus ini sedang menjelaskan kesudahan dari dunia yang justru pada saat itu nggak terjadi sampai sekarang kan? Ya makanya ada yang percaya ini bohong. Oke, dikatakan begini, ya saya ambil dari ayat 6 aja. Yuk kita lihat. Itulah sebabnya maka Injil atau kabar baik telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Jangan dipakai sepotong, ntar saudara nginjil di orang mati lagi. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini sebetulnya batasannya. Jadi pada saat itu Petrus itu menulis surat kepada jemaat yang penuh dengan tekanan. Jemaat Petrus itu mostly Jews, Kristen, ya, yang mengalami ancaman sehingga hidup mereka itu ya begitulah, banyak ancaman. Nah, lalu dia berikan nasihat ini, ya, karena itu kuasailah dirimu. Di sini, ya, menenangkan diri karena dalam satu tekanan atau kepanikan. Pada saat kita panik, pada saat kita tidak tenang, Anda akan sulit untuk berdoa, ya bukan? Atau sulit untuk mengatakan sesuatu. Jadi, kalau dibilang meditasi, tidak harus meditasi, Pak. Ini berbicara hanya bagaimana pada saat kita berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan, ya, kita dengan tenang bisa menyampaikan kepada Tuhan.